Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurah Khumara Biasyah dengan NIC CP232 dari Studi Independen Bersertifikat PT Sitas MSIP 7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan melakukan analisis grafik penjualan tentang visualisation data pada KNIME. Langkah awalnya, teman-teman silakan download terlebih dahulu dataset penjualannya yang akan kita tuangkan nanti pada workflow data KNIME baru. Nah, dan di sini untuk datasetnya itu kita ubah namanya agar tidak tertukar saat mengimpornya. Nah, langsung saja kita masuk pada KNIME-nya, dan di sini untuk membuat di sini kan sudah terdapat grup dari workflow-nya, dan di sini sudah terdapat new folder lagi untuk workflow-nya, dan di sini teman-teman silakan untuk membuat baru lagi, kita klik kanan yaitu new KNIME workflow. Kemudian untuk nama project-nya itu kita beri nama data KNIME. Nah, kemudian langsung kita klik finish. Nah, setelah kita klik finish, langkah awalnya itu kita akan memasukkan datasheet-nya ke dalam Excel reader-nya. Itu kita akan melakukan konfigurasi pada filenya. Ini kita cari yang namanya Excel reader. Kemudian kita lakukan konfigurasi dengan klik kanan, configure. Dan di sini kita cari file yang sudah kita download tadi dan sudah kita ubah namanya. Nah, kemudian kita cari yang namanya file data visualization KNIME. Ini. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat dulu view tabelnya dari data tersebut. Sebentar, karena kita belum melakukan execute, maka dia belum muncul ya tabelnya. Nah, kemudian kita lihat tabelnya sudah muncul. Nah, kemudian langkah awalnya kita akan melakukan group in kolom produk dan agregasi kolom quantity dengan metode sum. Nah, caranya itu teman-teman di bagian node repository kita cari yang namanya group by. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada group by-nya. Nah, di sini kita harus melakukan grouping kolom produk dan agregasi kolom quantity dengan metode sum. Ini penting karena kita dapat lebih menyajikan data lebih rapi, misal dengan mengelompokkan berdasarkan produk dan menjumlahkan kuantitinya, dapat data menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Jadi yang pertama itu kita lakukan group in kolom produknya. Kemudian kita akan melakukan agregasi kolom quantity. Itu berguna untuk menghitung total ringkasan kuantitas data dalam sebuah kumpulan dataset atau transaksi. Manual ini, kemudian di bagian ini quantity kita add, kemudian di bagian aggregation ini kita ganti jadi metode sum. Nah, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di bagian group by ini kita akan lakukan execute supaya kita bisa melihat data view tabelnya. Nah, di sini udah terkelompokkan ya antara produk dan juga quantity dengan menggunakan metode sum-nya. Oke, langkah berikutnya yaitu selanjutnya itu kita akan menggunakan visualisasi bar chart untuk melihat hasil konfigurasi. Nah, bar chart ini berguna untuk memvisualisasikan data secara grafis, terutama dalam hal membandingkan nilai-nilai. Langsung saja kita ke bagian node repository, kita cari yang namanya bar chart. Kemudian nanti kita hubungkan ke bagian group by-nya. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada bar chart-nya. Nah, di sini
Di bagian kategori dimensi itu kita pilih namanya product name yang sudah kita buatkan, yang sudah kita setel di awal tadi. Nah, kemudian di bagian agregasi itu kita kan tadi memilih untuk kuantitinya dalam metode sum, jadi kita pilih dalam metode sum. Nah, kemudian di bagian titel ini kita isi namanya data penjualan. Nah, kemudian di bagian custom kategori access label itu kayak pengaturan dalam grafik visualisasi data yang menyesuaikan label pada sumbu kategori X. Misal yang kita masukkan di sini adalah produk yang nantinya di bagian bar chart nanti yang di bagian sumbu X itu akan muncul nama produknya. Nah, di sini kita taruh namanya produk. Kemudian di bagian custom frequency access label itu kayak merujuk pada nilai atau ukuran data-data seperti jumlah frekuensi atau total, dengan di sini kita isinya menggunakan quantity. Itu untuk di bagian sumbu Y nanti. Nah, kemudian di bagian frequency access limit automatic, kemudian orientasinya kita pilih saja yang vertikal ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah klik OK, maka kita akan melakukan execute pada bar chart-nya. Nah, di sini tampilnya sudah berwarna hijau, maka kita bisa lihat tabel dari bar chart tersebut. Karena di sini tidak terlihat semua tabelnya, maka saya save dulu image-nya supaya bisa melihat dan menganalisis apa saja dari gambar yang terdapat pada bar chart ini. Nah, di sini ditampilkan bahwasanya di sumbu X ini menampilkan nama produk yang berbeda seperti 3D printer, 3D scanner, applicator, acrylic sealant, dan lain-lainnya. Nah, di bagian sumbu Y ini menampilkan jumlah total penjualannya atau quantity dari setiap produknya. Kemudian ada warna. Nah, di sini ada setiap produk diwakili oleh warna yang berbeda. Nah, kemudian ada yang puncak yang tinggi, yaitu beberapa produk memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada produk yang lainnya. Nah, di sini puncak yang tertinggi adalah warna ungu, itu aluminium siding. Nah, dengan menggunakan bar chart ini memberikan gambaran yang jelas tentang produk mana yang paling banyak laku atau memiliki penjualan tertinggi, serta membandingkan mana produk penjualan yang kurang laku atau kurang dalam hal penjualannya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.